Betul. pasir besi Nah, yang melimpah ruah-ruah. benar Pak, ini ternyata dihargain cuma 400 perak di tongkang, dikirim 40.000 ton dan satu tongkang ya 50.000 ton dengan harga cuma 400 perak. Padahal ini minyak nabangnya luar biasa dan 2 minggu sudah itu diproses jadi produk balik lagi ke Indonesia dengan harga yang 10 kali lipat. Jadi Indonesia ini luar biasa, sangat kaya raya, penduduknya besar, kekayaannya melimpah. Lah, bagaimana ini diberi sentuhan dengan teknologi nano? Litbang di sini kalau kita nanokan bisa 2.500.000. Bagaimana Indonesia? Apa yang salah dengan negara kita kan? Bilang bahwa negara kita kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Nanoplex Ya. dengan Profesor Nurul Taufik. Nurul Taufik atau Nurul Taufik ya. Nurul atau Nurul? Nurul Taufik Rahman. Nurul Taufik Rahman, dan ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana tidak membahagiakan? Saya bertemu dengan profesor yang betul-betul memberikan sebuah fakta ya, bukan sekedar kesan, tapi fakta bahwa Indonesia tidak layak miskin. Begitu ya Prof ya? Amin. Ya betul. Kita ngomong-ngomong, bisa membumbui dunia dengan nano. Saya kan gitu. Dengan nano ya, dengan Ya. bahan baku yang sangat Dari luar nano, ya, biasa betul. kaya di Indonesia Ya. itu ya. Ngomong-ngomong, sudah berapa produk tadi di Nanoplex ini? Kita mungkin banyak ya. Produk kan berbagai macam karena kita bagaimana menciptakan teknologi nano dari material-material. Material itu bisa untuk kosmetik. Kayak ini misalnya contoh adalah untuk serum ya, untuk bubble bee ya, serum untuk Itu kecantikan. dari madu. Dari madu bisa jadi serum untuk kecantikan. Ini khusus dari bubble ya Bang Belitung. Ini kebetulan, nah ini Bu Gubernur ini yang memang belinya juga cantik ya, jadi pakai ini juga gitu ya. Lebih cantik Ya, lagi. ini harus lebih cantik lagi. Juga bisa tentu menjadi saja ini luar biasa, artinya ya. apalagi seorang pengambil keputusan ya, Ya. kebijakan seperti gubernur punya produk begini, dan itu di samping punya nilai tambah ya buat masyarakat. Betul. Dan ya artinya kita kenal bubble itu kan sebagai negara wilayah atau pulau dan Ya, pariwisatanya bagus, indah banget. wisata Ternyata bagus, dan bahan itu bakunya kita mengembangkan dari bahan baku lokal bisa ya untuk mempercantik bahan baku penduduknya lokalnya gitu apa? kan. Bahan Ini baku lokalnya apa? iya, ini Madu madu. itu, Ini ya. salah satunya madu. Terus ini ada juga ini ya King's Pepper ya, lada yang terkenal di Bangka Belitung, di Belitung khususnya kan lada putih itu internasional ya. Jadi standarnya luar biasa gitu yang ya. terkenal di dunia ini lada dari Bangka Belitung. Nah, ini kita Lada putih itu untuk apa ininya ya? lada putih untuk ya sebenarnya untuk bumbu ya umumnya, tapi ini bisa mengandung karena bumbu-bumbu di Indonesia ini kan sebenarnya untuk stamina ya, untuk membuat Kalau ini pertama rasa diminum ya. sebagai suplemen. Suplemen, kalau ini suplemen untuk ya stamina karena ini kualitasnya bagus ya, bahan baku dari Indonesia ya. Indonesia kan dari zaman dulu kan terkenal Pak di Belitung. Belitung itu kan dulu jajahannya Belitung. ya Belanda, Eropa gitu kan. Iya. Dan di mana di sana adalah Indonesia kaya dengan lada, rempah-rempah. Dan itu musim dingin di sana menghangatkan badan, menambah stamina tubuh ya dengan lada-ladaan atau rempah-rempah dari Indonesia. Dan palawija itu tidak harus membongkar lahan Banyak-banyak. Betul. Jadi ya ini justru yang yang ada menciptakan terbarukan, betul. energi terbarukan ya. Selama Ya. ini kan apa tadi pulau Bangka Belitung itu kan penghasil itu tuh bahan baku apa? Penggaliannya itu udah besar-besar. Betul. di mana-mana. Sekarang udah dia harus dihentikan ya. Dalam artian ya tidak semua dihentikan. Maksudnya kita harus bisa memprioritaskan membangun Indonesia ini dengan apa? ya dengan teknologi, memberikan sentuhan kepada teknologi dari bahan baku kita. Mungkin saya juga sebenarnya ini kemarin baru saja menjadi pembicara di Nano Academy ya, Propolis Academy, yang mana bahan yang saya presentasikan adalah bagaimana membumbui dunia dengan nanoteknologi berbasis sumber daya alam Indonesia. Indonesia kan kaya raya ya.
kaya raya, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada yang lempah, ada putih, madu, apa namanya, dan semuanya ya, madu, kemudian buah merah. Lah, ini kan Indonesia ini kaya raya. Bagaimana bahan baku ini yang kita yang kaya raya ini kita bikin sehingga kita sentuh teknologi ya. Misalkan nih, tongkat ali, tongkat ya kayu, akarnya bisa dipakai. Pepaya bijinya bisa dipakai. Ini tongkat apa dari pohon apa? Tongkat ali ya akar pohon yang ada di Sumatera, di Kalimantan itu kan untuk ya itu stamina ya. Jadi artinya Indonesia itu sangat kaya sekali. Daunnya, daun kelor itu harganya bisa $3, $20, $30 1 kilonya. 1 kilo. Iya. Itu kalau diolah dengan baik. Iya. Batangnya ini secang ya, batang secang ini. Ini batangnya juga bisa. Ini untuk obat darah rendah, darah tinggi ya, supaya dan macam-macam. Jadi Indonesia ini luar biasa, sangat kaya raya, penduduknya besar, kekayaannya melimpah. Lah, bagaimana ini diberi sentuhan dengan teknologi nano? Yang ada sekarang ini kan pasir bersih, kekayaan alam ini diekspor besar-besaran ke luar negeri dengan harga yang murah, kayak jual tanah air kan? Kembali lagi ke Indonesia dengan harga yang sempat kita ngobrol dulu. Betul. Pasir besi. Nah, yang melimpah luar biasa. Ini ternyata dihargain cuma 400 perak di Tongkang, dikirim 40.000 ton dan satu tongkan ya 50.000 ton dengan harga cuma 400 perak. Padahal duhnya nambangnya luar biasa dan sampai di luar negeri 2 minggu 3 minggu diproses jadi produk, balik lagi ke Indonesia dengan harga yang 10 kali lipat, 100 kali lipat. Miliar. Nah, ini bagaimana Indonesia? Apa yang salah dengan negara kita kan gitu kan? Padahal negara kita kaya. Pasir besi ini bisa kita olah ya. Kemudian dari harga 400 perak ini bisa sampai, kalau di situ ada titannya. 400 peraknya perak rupiah ya? Rupiah, Pak. 1 kilogram. Iya. 1 kilogram. 1 kilogram. Oh, iya. Kalau ini di situ ada kandungan 15 ton itu sekitar 400.000. 400.000. Kalau seandainya saja itu mengandung titania minimal 15% sampai 20%, bahkan ada yang 30%. Titania itu harganya 50.000 per kilo. Jadi titanium yang bisa diolah. Titanium kan logam yang luar biasa ya, harganya mahal. Nah, ini kalau bisa kita kacamata aja jadi betul titanium kan. Nah, apalagi nanti bisa dinanokan, harganya per kilonya bisa 1 juta lebih kan. Nah, ini kalau tidak diberi sentuhan ya nanoteknologi. Silikanya jadi apa tuh? Silika bisa dipakai untuk berbagai macam keramik ya. Macam-macam, jadi bahan baku yang Nanoplek belum produksi dulu. Ya, ini sekarang dalam proses ini kita memvalidasi. Sekarang kami ambil proyek dari klien, kita sedang mengolah pasir besi silika ini. Ini sekarang tahap selesai validasi teknologi, kita berhasil. Sekarang akan masuk ke tahap pilot plan. Pilot plan itu 1 tahun ya. Gitu. Nah, kira-kira ya ini kalau seandainya, dan ini bahan baku Indonesia mulai dari material mineral sampai dengan material itu flora hayati itu adalah sumber dari seluruh bahan baku industri yang ada di dunia ini gitu. Kalau ini bisa kita olah, sementara yang di dunia ini yang mengolah bahan baku menjadi bahan dasar menjadi bahan baku ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa dari luar negeri semua, Pak. Semua dari Jerman, dari Jepang, pemainnya, dan itu nilainya hampir 30.000 triliun. Ini berbasis ya pengolahan bahan baku kimia dan fisika ya. Jadi dari bahan baku diolah jadi raw material dari sumber daya alam, diolah menjadi bahan baku saja. Belum sampai ke produk, bahan baku saja. Ini 10 tahun lalu nilainya sekian, sekarang mungkin udah double kali ya. Nah, ini 10 tahun lalu. Dan pemain-pemainnya dinominasi oleh Eropa, Amerika, Jepang dan sebagainya. Kapan Indonesia yang punya bahan bakunya, sumber daya alamnya? Ini ngekspor doang, jual tanah air kan gitu kan. Nah, maaf ya, ini bukan dari pasir besi tadi ya? Bukan, ini secara umum ya, pemain-pemain ya, bahan baku, pengolahan bahan baku ya dari sumber daya alam itu diolah di bahan baku yang nilainya cukup besar. Bahkan kalau kita bilang pertumbuhan Indonesia ini kemajuan industri manufaktur Indonesia ini sangat bagus, maksudnya kontribusinya besar tapi pertumbuhannya kecil gitu kan, 3,6
8%. Jadi ya ini tantangan kita lemah di teknologi sumber daya alam dan ya mungkin tata kelolanya juga masih belum bagus ya. Makanya di sini perlu sebuah gagasan yang ya tadi dengan pensentuhan teknologi nano. Apa sih? Dan kita kenal bahwa saya mau info ya, ada 12 disruptif teknologi yang akan merusak ya mengubah dunia ini ya. Salah satunya adalah nanoteknologi. Sebagai contoh aja. Impak nano, kunyit ya kan? Temulawak. Harganya berapa? 2.000 perak sekilo, kadang-kadang 3.000, sekarang 5.000 mungkin ya. Iya. Sekilo 5.000. Kalau kita nanokan, coba bisa 1 juta harganya. Bahkan 2 juta. Yang per kilogram itu. Per kilogram. Nah ini contohnya saya beli laptop ini hanya jual 2-3 kilo kunyit aja saya dapat laptop ini. Atau mungkin manggis. Manggis ini, buah manggis ini, ekspor paling besar buah segar itu manggis. Ternyata yang mahal itu adalah kulitnya. Kulit manggis ini kalau kita nanokan bisa 2.500.000 sampai 3 juta. Ya minimal 1 juta pasti dapat. Atau mungkin cangkang udang yang mungkin dibuang-buang ya. Ini kita bisikan kitosan untuk anti aging, anti wound healing macam-macam. Harganya kami jual bisa sampai 6 juta per kilonya. Tapi nggak bisa dimakan mentah begitu ya? Dimakan mentah ya bisa aja, tapi kan ini nilainya kan kita ingin mencari nilai untuk obat, untuk kosmetik, untuk kecantikan, untuk apa kan lebih besar nilainya Ustaz. Ya kalau diolah untuk makanan juga bisa. Artinya apa? Kita punya potensi. Punya khasiat yang sama enggak dengan ini? Kenapa? Khasiatnya sama enggak? Iya, sama. Itu justru sumber bahan baku kita untuk kecantikan. Kulit udang dari kulit udang. Tapi kan kita nggak ngolah. Kalau diolah bisa jadi seperti itu. Nah, banyak sekali propolis, spirulina, kunyit, temulawak, tongkat ali. Jadi gini, kalau ini nano, ini kan tidak nano, jahe itu ngendap. Kalau nano ini jadi bening, tidak ada endapan. Nah, itulah teknologi nano. Nah. Ini basis ilmunya lebih ke kimia ya? Enggak, kimia, tidak hanya kimia Pak. Kimia, fisika, ya double. Namanya nano itu sudah tidak bisa membedakan antara kimia dan fisika. Dua itu. Ya, saya pasir bersih ini sebagai contoh gampangan. Pasir bersih harga 400 perak. Begitu dinanokan bisa jadi pigmen, toner, laser printer. 75% pasir bersih itu. Toner, laser printer itu. Itu pernah cerita dengan Dr. Setio kan? Ya, Pak Setio, betul. Setio kita ngobrol tentang baru Iron Sen waktu itu ya. Dan saya aprak-aprakan ya ke daerah Tasik Selatan waktu itu yang sedang penggalian besar-besaran di wilayah Jawa Barat Selatan. Betul. Sayang banget itu tadi. Kami lagi satu mulai ton itu cuma 300.000. Betul. Di tongkang 400, ya. Betul. Di tongkangnya ada 400. Nah, ini jadi sebagai informasi ya. Jadi harga bahan baku itu bisa meningkatkan 10 kali 20. Jadi mengolah bahan baku gak usah sampai akhir produknya. Bahan bakunya saja menjadi bahan baku industri dari raw material menjadi bahan baku itu udah nilainya udah bisa meningkat 10 kali bahkan bisa 100 kali lipat dari harganya. Nah, dan teknologinya nggak terlalu canggih. Jadi nggak harus kita pakai teknologi canggih-canggih banget. Teknologi yang penting unik, the only one teknologi. Apa itu nanoteknologi? Dengan teknologi nano kita bisa menciptakan memberikan nilai tambah dari keramik nanopartikel itu bisa nilainya bisa 10 juta per kilo atau 1 juta per kilo. Apalagi nano herbal. Nano itu mungkin sedikit ya masuk ke nano gitu. Nano itu sendiri merupakan satu ukuran ya. Ukuran. Ya, nano itu adalah ukuran. Terus ukuran ya teknologi. Jadi kan ukuran ya. Jadi nano itu adalah ukuran meter, mili, mikro, nano. Nah, 1 meter itu 1 miliar nanometer. Jadi 1 nano sama dengan 1 dibagi 1 miliar meter gitu kan intinya. Ya, rambut ini ukurannya 50 mikron. Satu rambut yang ukurannya segini ini ingin dijadikan 50 nano itu dibagi menjadi 1 miliar. 1 miliar, 1 mili ini menjadi 50 nano kan dibagi kiri kanan kiri sampai ini ya. Ini menjadi 1 miliar partikel. Jadi kalau saya punya menanokan rambut supaya menjadi 50 nano dari 50 mikron 1 biji harus saya jadikan 1 miliar partikel. Jadi halus sekali dan bahkan tidak bisa dilihat.
jadi 50 miliar. Ya, jadi 1 miliar. Dari 5 itu jadi ya. 50 jadi 50 miliar. Nano. Karena per Ya betul, kali 1 miliar. Nah, itu sebagai contoh. Kenapa orang sepuh, orang yang sudah berumur, apakah ukuran nano segitu sudah paling kecil sekarang? Atau belum masih? Ya, ada ion, ada molekul, tapi nano itu ukurannya mendekati ion. Mendekati molekul, mendekati ion. Artinya apa? Kenapa orang yang sudah berumur itu misalkan makan osteoporosis ya, meskipun dia makan tulangnya ikan, buahnya, tapi kenapa kok dia masih osteoporosis? Karena ketika makan, makanya ada sunnah Rasulullah itu kan kalau ngunyah diperbanyak 33 kali supaya halus ya, bisa mendekati ion ya, ukurannya bisa nano mungkin gitu ya. Lah itu kalau di tulang ikan, kalau ukurannya masih besar, seukuran rambut, misalnya rambut ini 50 mikron. Kalau dimakan, ditelan, masuk ke usus halus. Usus halus ini kan, lambung, masuk ke lambung. Itu di lambung itu kan pH-nya 3. Dalam waktu 3 jam, dia harus masuk ke usus halus. Dari lambung ini cuma sebentar, 3 jam saja. Di mana di situ dihancurkannya untuk dirubah menjadi ion agar bisa diserap, direaksikan ini dengan asam lambung. Itu dalam waktu 3 jam. Setelah itu masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan. Dalam artian kalau seandainya 3 jam rambut ini tidak terjadi tidak hancur 3 jam, kan nggak bakal hancur karena asam ini kan, waktu rambut dibiarin di asam ini 2 hari juga nggak hancur, pasti keluar lagi karena dalam tubuh kita ini mekanismenya 1 hari harus keluar. Jadi nggak bakal keserap meskipun makan tulang ikan, makan kalsium, ternyata kok tetap osteoporosis karena nggak ada yang diserap. Bagaimana supaya diserap ketika ukurannya nano? Sebenarnya iya, sedikit pun begitu masuk ke dalam lambung dikasih asam lambung, dia langsung jadi ion, dan ketika masuk ke usus halus langsung diserap masuk ke dalam peredaran darah kita. Itulah fungsi nano. Dan tubuh manusia itu tidak membutuhkan kalsium banyak-banyak juga sebenarnya dalam sekali makan ya. Cuma sedikit tapi harus diserap. Nah, itu maksudnya. Jadi nano itu tujuannya untuk meningkatkan penyerapan, kecepatan reaksi dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh dengan nanoteknologi, mungkin bisa di-searching ya, nano kurkuma berapa harganya di internet. Ini bisa sampai ya hampir 700 juta per setengah kilo kan gitu kan. Atau mungkin nanoxan ini ini kulit manggis. Yang produk berbasis kulit manggis itu ternyata kulit manggis itu banyak antioksidannya. Ternyata kulit manggis kan selama ini tidak cukup mahal. Sekarang pemerintah betul. Indonesia itu mau ke arah mana? Mau ikut-ikut investasi membuat komputer. Orang UI 1 Depok disuruh dikasih uang 10 triliun untuk bikin komputer, belum tentu jadi Pak 1 tahun. Atau kita nggak usah 1 triliun deh, 10 triliun, sekian miliar aja bikin alat-alat nano gitu. Iya bisa, yang mana kita beli komputer belum tentu setahun sekali. Sementara orang minum obat, minum makanan, minum nanoxan, minum kurkuman setiap hari 3 kali. Orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, orang-orang maju itu sudah sepuh ya, sudah berumur, berusia, mau nggak mau dia harus banyak suplemen. Ya kan? Artinya teknologi pangan ini pasti dibutuhkan oleh itu lebih banyak daripada teknologi yang manusia. Nah, sekarang Indonesia mau masuk ke maksudnya untuk bagaimana? Maksudnya kita mau ke arah mana Indonesia? Apakah kita akan investasi di teknologi canggih yang membuat laptop ini itu di Jerman, teknologi yang bersih, bersih itu sekitar 2 triliun itu untuk bikin ininya doang, ruangan bersihnya. Iya, roomnya itu, ya kan? Tahu sendiri. Cleaning room itu buat khusus supaya bebas debu, bebas partikel. Itu bisa sampai 2 triliun. Akankah Indonesia tuh kita 10 tahun juga belum tentu jadi komputer kayak gini, mereka udah jadi komputer yang bisa dilipat-lipat kan ya, nggak bakal bisa ngejar. Mending kita jualan kunyit nano. Ini baru bikin itunya. Betul, ini ini jagonya nih. Kemarin bisa dilipat-lipat. Iya.
Baru ininya ya, apa? Baru displaynya doang. Nah, Displaynya bisa dilipat-lipat. betul. Ya kan maksudnya kan display kita mau ngejar itu mereka udah dilipat-lipat. Iya. Udah masukin saku ya. Nah, kita mau kemana? Ya mending udahlah Bapak lipat-lipat saya beli deh dengan 3 kilo kunyit. Mungkin banyak yang nggak percaya, Pak Nul bener. Sebenarnya nggak percaya, biar kita nggak ada saingannya. Kami melakukan hal itu di Nano ini seperti itu. Nah, kami punya produk banyak dan ini Nano Tsunami. Jadi pemain-pemain nano startup itu kebanyakan startup 40%, perusahaan besar cuma 10% dan R&D itu 32%. Artinya apa? Ini bukan bisnis, ini bukan barrier entry-nya bukan uang, tapi teknologi. Penguasa teknologi ini siapa lah? Ini bisnisnya para ilmuwan, bukan boleh saya kata. Makanya saya selalu mengajak teman-teman Nano ilmuwan Tsunami ini sebagai sebuah gerakan Iya. teknologi atau apa maksud lain? Nano Tsunami ini artinya kalau kita tidak masuk ke dunia nano, tidak ikut berkontribusi nyata dalam memberi nilai tambah, ya apa namanya sumber daya alam kita dan sebagainya, ini tsunami akan datang. Ini orang-orang lain tiba-tiba produk kosmetik, kecantikan semua tiba ada di depan mata kita, menggantikan produk-produk yang ada di sekarang yang ada di Indonesia. Kelewatan Pak, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tiba-tiba orang kepingin baju yang tidak pernah kotor, kita udah memproduksi baju yang kotor, sering kotor. Mereka tiba-tiba udah bikin baju yang nggak bisa kotor. Nanoteknologi, nah, nggak laku. Dengan Distraktif. teknologi. Nah, subhanallah ini. Jadi, nah ini cerita itu ya. Mungkin saya tadi langsung cerita ini. Nah, ini capaian di tim kami kita Dari punya kita 4 sih kan ngobrol nih dari mana aja kalau ngobrol kan judulnya. ngobrol. Kita punya 42 paten sekarang ya dan hak cipta. Kita mungkin publikasi kami banyak Pak timnya, bisa sampai 400 lebih. Kita membuat buku dengan Pak Setio juga ya. Kita grant pendanaan kita lebih dari itu, terus kita punya dapat penghargaan lebih dari 30. Nah ini lalu saya sering ditanya nih, Pak Nurul, ini kan ini Habibie Award saya dapat 2 kali, pertama dari Pak Habibie ke Habibie Center tahun 2009, waktu itu dengan Pak Habibie ulang tahun yang ke-10. Ini waktu itu Pak Wapres Pak Budiono yang mendapat. Setelah itu 2014 dapat lagi dari Habibie Award dari BPPT ya. Kan kalau ini teknologi award, kalau ini Habibie Award dari Habibie Center kalau ini. Nah, terus dari Pak No dapat penghargaan hak intelektual luar biasa dari Pak Fatih Akbar. Ini Pak Wakil Presiden waktu itu dari WIPO dengan Pak Yanson Alai. Jadi ya saya kadang-kadang malu ditanyain, Pak Nurul, produknya mana kan gitu. Makanya saya kuliah lagi manajemen bisnis. Belajar supaya ya gak malu Pak ditanyain kan. Nah, alhamdulillah saya lulus. Kan kalau di searching di internet 10 tokoh penemu nasional, majalah Tempo, majalah Kompas, majalah apa. Malu juga ini tanyain. Dulu yang masih muda-muda sering keluar di majalah gitu. Hanya saya kuliah. Usia berapa sekarang? Sekarang udah tua nih, 50. 50, belum tua. Produktif, insyaallah. Nah, ini kita menghubungkan ada 300 jejaring ya. Kita berikan Nano Center Indonesia. Nah, kita sudah membuat 2.500 seminar lebih. Kita telah memberi beasiswa lebih dari 500 beasiswa. Jadi kami ini di sini memberi beasiswa. Kita sekarang ada 150 orang. Nah, ini pendiri-pendirinya ada Pak Ikono, ada Pak Arif, ada Pak Alfian. Ya, ini ada tim kita yang mendirikan ini. Nah, ini kita ini adalah penyedia teknologi nano terbesar di dunia ya. Nah, ini visinya ya. Untuk menciptakan industri maju. Tidak mustahil. Ya, misinya insya Allah melakukan R&D nanoteknologi dan merekayasa mata untuk menciptakan produk. Ini sekilas saja ya tentang nano. Kalau produk-produknya nih nanti bisa sebentar. Ini kalau produk-produk kami nih banyak sekali kan. Ini kebetulan nah ini tadi ini gedungnya kami sekarang alhamdulillah ini 2 tahun ini kita bersama adik-adik ya urunan lah kecil-kecilan ini. Kita bikin ini alhamdulillah gedungnya sudah berdiri. Ini kita juga punya pabrik obat herbal yang sudah berizin CIP OTP ya, dari BPOM. Nah, dari sini 5 menit ke pabrik. Ya, kita punya pabrik ini adik-adik. Nah, ini perjalanan kami dari 2005 saya pulang 14 tahun di Jepang, S1 S2 S3 terus 4 tahun saya di Jepang kerja.
Tahun berapa pulang dari Jepang? 2004. 2004. Ya, saya dari 90. Di 16-17 tahun ya sekarang. Terus karena pulang di Indonesia hanya dikasih meja kursi waktu itu. Gak ada apa-apa, sekarang mas langsung Banyak, ya? jadi PNS gajinya sekian. Dulu gaji saya di Jepang, ya mohon maaf ya, gajinya saya mungkin 40 kali lipat daripada di sini. Saya pulang cuman di bawah 1 juta itu, 900 berapa itu. 2004 itu. Padahal saya di Jepang udah hampir 40 kalinya itu kan. Itu sudah dokter ya, S3 sekian. Dokter, dan saya udah postdoc, sudah 4 tahun, udah 3 tahun lebih saya bekerja di industri Jepang. Jepang. Yang 14 tahun kan, 10 tahun sekolah, 4 tahun saya kerja. Pulang di Indonesia 2004, dikasih meja kursi, adanya mesin bubut kecil gitu, bengkel, ya udah. Saya buang itu semua. Ijazah gak guna saya. Alhamdulillah dari itu saya udahlah, saya bikin alat-alat nanopartikel lah ya. Dulu saya kan metalurgi material. Jadi secara gitu Mas Adi. Jadi saya pulang, waduh nggak ada adanya bengkel, ya udahlah. Saya di Jepang biasa bikin alat-alat ini tapi nggak pernah saya patenkan. Saya bikin alat-alat, bikin partikel nano ya, alat proses aja bikin partikel. Setelah itu saya gratisin. Saya seminarin industri saya ini cara membuat partikel tuh gini loh, nano ini ya, industri saya seminarin. Saya bikin lebih dari 100 seminar lebih di Indonesia ini kan. Industri perusahaan raksasa, BUMN, Kalbe Pharma, Kimia Far, Kombi Far, semua saya training semua itu. Dan itu atas nama LIPI waktu itu. Iya, ya kan asosiasi. Saya kan mendirikan yayasan awalnya saya mendirikan Masyarakat Nano Indonesia. Dengan perhimpunan itu saya mentraining. Lama-lama kan ngantri dari PB, UI, ITB semua itu pakai alat kami kan. Ngantri sampai 2 bulan. Lama-lama, Pak Nurul bisa bikinkan nggak alat kita? Alatnya Pak Nurul bikinkan. Karena hasilnya kan bagus. Saya bikin. Lama-lama saya jualan kan, saya bikin. Kemenperin bikin, Lemigas, Tekmira, jualan alat. Saya presentasi itu di Jepang, di Malaysia. Profesornya, ini bikin apa bikinnya pakai apa? Ini sampai alat saya nih, saya kasih videonya kan gitu kan. Berapa harganya? Cuma 1/5 dari harga yang di Eropa. Saya beli ya, ekspor. Jadi gitu. Uangnya masuk ke LIPI kan, banyak. Bingung orang LIPI-nya kan. Ini hanya kan kalau LIPI kan PNBP kan, masuk ke negara. Iya, betul. Saya kebingungan. Nggak bisa dicairkan, Pak. Uang masuk saja, nggak bisa keluar. Loh, saya kan harus mendeliver pembelian alat dari, yang saya ingat pembelian alat dari Malaysia. Uang masuk dari Malaysia ke LIPI, rekeningnya LIPI. Selalu disetor ke negara. Bulan Oktober. Kan laporan penutupan negara kan bulan Desember, November. Dia nggak mau mengubah keuangannya di tempat kami. Ya sudah, terus saya harus bagaimana nih? Ya nggak bisa, uang store aja. Loh, terus gimana? Waduh, udah terjadilah strike. Waktu itu saya mulai merasakan hidup di Indonesia kok susah ya gitu. Awalnya saya seneng banget, semangat gitu kan. Waduh, gimana nih kok begini kok jadinya ya? Ya bukan Pak, aturan mainnya. Betul, karena kan memang gitu. LIPI kan memang bukan untuk komersial. Betul. LIPI kan memang didesain untuk penelitian. Jadi yang ada yang salah sebenarnya. Ya yang salah ya kami, ya saya. Ngapain Pak Nurul jualan? Bukan jualan, kami kan permintaan. Ya kan teknologi kan supaya LIPI. Akhirnya kami dapat solusi. Pak Nurul, karena ini saya bermasalah dengan pihak waktu zaman dulu ya Pak, yang aturan sekarang kan sudah mungkin lebih ini ya. Lebih baik. Ya, hanya saya, waduh, gimana ya? Hanya saya diminta untuk membuat, ya udah jangan via LIPI, bikin startup aja, bikin perusahaan di. Oh gitu kami hanya bikin startup tenan di bawah bimbingan BPPT di Puspitex ini. Sehingga bikinlah CV Nanotech Indonesia 2009 Pak. Di situ uangnya masuk ke CV itu bayar ke LIPI. Royalti. Semacam royalti. Jadi kita bayar royalti terus ke LIPI gitu kan. Sehingga kita udah ya sekarang kita juga ada beberapa yang sudah bayar royalti termasuk Nanobubble. 2012 saya setelah lulus S3 saya, 2012 saya mendirikan Yayasan Nano Center Indonesia yang percaya dengan adik-adik untuk supaya teknologi hasil litbang itu bisa dikomersialkan ya, kita fokus kepada teknologi-teknologi yang memang dibutuhkan di masyarakat industri. 2013 baru kita mendirikan PT Nanotech Indonesia yang pertama kali bikin perusahaan adik-adik itu bikin perusahaan herbal. Alhamdulillah ya. Itu pakai HNI ya?
NHI ya, PT Nanotech Oh, Herma bawa Indonesia. NHI. 2016 ternyata berdiri lagi perusahaan startup lagi kita untuk mencegah masalah-masalah kegagalan. 2014 berdiri lagi Smartech. Kemudian 2017 berdiri lagi Natura. Ini holdingnya masih yayasan waktu itu. Lama-lama, aduh, yayasan kok jadi pegang perusahaan-perusahaan pemilik saham banyak banget gitu kan, pusing. 2019 kita mendirikan holding, Mbak. Perusahaan yang memang fokus kepada mengelola anak-anak perusahaan ini, bisnisnya berbasis teknologi nano. 2019 kami mendirikan PT Nanotech Indonesia Global yang sekarang akan di-IPO-kan, Mbak. Jadi di go public-kan. Baru 2019 sudah mulai rapi, ini baru kita mendirikan PT Nanotech Global Indonesia, kemudian mendirikan Skotel, sahabat beasiswa yang Pak Ikona dari dalamnya. 2020 kita mendirikan lagi PT Graha ya, bikin perumahan properti. 2021 ya, terus bikin pabrik, kita bikin pabrik untuk karena sudah semakin banyak ya percabangan. 2021 ya ini alhamdulillah tahun ini kita akan ya semoga go public ya ya moga-moga. Jadi tadi gini jadi kita sedang melakukan, jadi konsep bisnis kami ini kita mempertemukan ilmuwan dan entrepreneur muda. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang punya paten di LIPI, di BPT, di perguruan tinggi, kalau ingin bisnis teknologinya nggak usah pakai duit, nggak usah pakai tunjangan kinerjanya, pensiunnya dipakai untuk modal, jangan, kasihan, jangan begitu. Datang aja ke Nano Center, ke adik-adik ini, nanti dipertemukan dengan adik-adik muda, diwawancara. Nah, biasanya gitu Mas Adi ini wawancara ketemu sama adik-adik muda. Adik-adik muda ini kita kasih scholarship, kita kasih beasiswa, namanya Nano Scholarship ya. Nah, kita kasih beasiswa untuk apa? Yang nilainya sama dengan LPDP lah, gitu kan. Untuk apa? Mengembangkan produknya dan kuliah S2 dan atau S3 sambil kuliah. Nah, kita kasih operating capital, tapi saintisnya nggak kita bayar, ya kan, berbagi dulu kan. Kecuali ada project yang bisa menghasilkan baru kita bayar. Co-working space di sini bisa ada tempat untuk duduk, kita kasih bisnis coaching, investor, kita carikan investor kalau udah berhasil lah. Ini nanti bikin perusahaan, kalau nilainya sudah, misalkan dia dapat pemasukan melebihi dari bulanannya, makanya kita pisahkan menjadi perusahaan dan pemilik sahamnya dan adik-adik muda itu. Ini adik-adik muda-muda di bawah 30 tahun ini, ini barusan Mas Seto nih, misalkan contohnya di belakang ini barusan dari Aceh nih, baru pulang nih dari Aceh. Dia ada proyek ruang guru, membangun ruang guru nih. Oh, yang dari ruang ya, 800 jutaan nih, satu proyek, satu titik ya. Nah, ini adik-adik, ini kebetulan teman timnya anak saya ya. Nah, ini dipertemukan ya. Jadi mereka kalau sudah bisa menghasilkan uang, ya alhamdulillah ada sekarang di sini ada 7 atau 8 perusahaan startup yang omsetnya di atas 2 miliar lebih ya, dan 2,3 atau ini 4 miliar nih. Jadi udah berhasil ya. Itu kita pisahkan. Pokoknya kalau omsetnya udah melebihi ini, hanya mereka menggaji diri sendiri dan kepemilikannya milik mereka, paling banyak yang bekerja. Jadi ini Pak Nurul apa? Saya mungkin minoritas karena saya juga masih sebagai pejabat di LIPI juga. Iya. Dan ya saya kan kepingin memberikan fasilitas saja ke adik-adik ini supaya mereka yang ini gitu kan. Dan saya kepingin mempertemukan antara ilmuwan, bahwa ilmuwan tuh kalau teknologinya bagus itu bisa dikomersialkan dan bisa menghasilkan sesuatu dan bisa berhasil. Ya gitu kira-kira saya kepingin ilmuwan tuh suatu saat memiliki ya kalau pemilik teknologi, pemilik bisnisnya, jangan sampai pemilik teknologi hanya milik teknologi terus yang jalanin orang lain, investor, loh gimana? Ya saya tidak mau seperti itu. Ya pemilik teknologi, pemilik bisnisnya. Ini kami ada 150 orang sekali di sini. Ada adik muda di bawah 30 tahun semua. Ini CEO-nya, pendiri-pendirinya, pemilik saham-sahamnya ada adik yang di bawah. Ini rata-rata di bawah 30 semua. Kalau yang paling ada berapa banyak nih Pak? 150. Ada 150 anak muda. Iya. Yang tua saya aja yang mau 50. Berapa perusahaan nih? Ada sekarang sudah hampir 10. 10 perusahaan. Ya, yang memiliki, ya saya mengatakan startupnya sudah mulai growth, tumbuh, artinya bisa ini. Itu kalau udah omsetnya di atas 2 miliar.
Meskipun pegawainya cuma 5, karena pegawainya kecil-kecil, dikit-dikit ya. Iya. Ada yang cuma 5, tapi ya omsetnya lumayan. Di era teknologi begini jangan banyak-banyak Iya. pegawainya. Pendapatannya jadi sedikit. Lah ini kita sekarang ya yang tertulis ini 9 startup. Ini akhir tahun kemarin ya. Omset per tahun hampir 40 miliaran ya. Kita punya 42 paten. Ya setiap tahun kita akan growth, moga-moga ya. Meskipun pandemi ini alhamdulillah masih naik ya. Nah, ini kita. Nah, ini perusahaan kita ada properti konstruksi, kita ada 2 perusahaan. Yeah. Yang satu propertinya, yang satu yang pembangunannya, kontraktornya. Terus di edukasi ada kepemilikannya kita. Industri ini sinergi, ada agrobinis. Terus kosmetik kesehatannya ada 3 perusahaan. Yang mana kita memiliki saham holding, itu memiliki saham yang cukup besar di situ karena memang itu bisnis awal daripada holding itu seperti itu. Yang di sinergi ya. Jadi, nah ini ya contoh-contoh aja 2020 kemarin ya ini saya ngumpulin informasi berapa sih revenue-nya kan gitu kan, sebuah perusahaan kan ini ditanyain berapa revenue-nya, ya alhamdulillah sih ada yang 3,5 miliar, ada yang 12, ada yang ini ada 12, ada ini 14, ada yang 2,7 miliar, ada yang masih 600 ya ini. Awalnya sebelumnya tahun-tahun sebelumnya ini gede-gede, ini mungkin karena masalah aja nih ada COVID ya, mungkin turun ya. Total kita ada sekitar 40 miliar ya. Ini contoh-contoh. Ini Mas Novan misalkan dari ini sama Bu Etik, Dokter Etik dari BWT misalkan bikin nanotech herbal Indonesia. Jadi kita pertemukan dari Taiwan, Mas. Dari Taiwan. Dan dengan ilmuannya dari BPPT, Dokter Etik. Jadi kayaknya gitu kita pertemukan. Ini untuk produk apa nih? Ini nih, ya tadi yang propose. Ya, betul. Kosmetik, ya macam-macam ini semua produk-produk yang propolis sebelumnya juga diproduksi oleh sini. Ini jasa ada jasa karakterisasi, terus ada penanoan ya, misalkan ada saya pengen menanokan boleh, ya kan jasa karakterisasi, jasa penanokan. Jadi kita mensuplai bahan hebatnya perusahaan-perusahaan yang tadi kan. Perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia juga. Nah, ini dari Mas Aul dari Pakistan dan saya bikin perusahaan ya kosmetik misalkan. Sering sih keluar kali televisi, cuman ya kita nggak. Ini gizi, kita kembangin beras nano ya. Beras nano itu apa? Saya baru mau tanya ini. Ya ini Pak, beras nano kan pewarna yang alami Pak. Kalau selama ini kan orang dari titania atau dari mana kan pewarnanya, ini dari kimia kan. Kalau ini dari beras yang herbal gitu. Dia mengandung pigmen ya? Iya, pigmen. Beras itu. Betul. Ya? Putih sekali. Warna putih. Iya, warna putih sekali. Pewarna alami. Tapi hanya putih. Iya, ya kan memang pemutih ya, Pak. Makanya nih di Jepang dulu pakai beras. Atau air beras. Tangannya halus-halus sekali pakai beras. Baru tahu saya kalau yang beras ini. Iya kan, pakai ininya bedanya beda beras itu. Oh iya. Dalam 5 tahun ke depan, kalau bayi pakai itu juga. Iya. Ini akan banyak digunakan dalam industri kesehatan. Ini putih-putih ya orang Jepang. Nah, makanya. Nah ini gitu, jadi kita mempertemukan ilmuwan dan adik-adik muda dari Pakistan ini gitu. Jadi ini oleh orang Pakistan ya? Iya, dari Indonesia, cuma sekolah di Pakistan. Sekolahnya di Pakistan. Ya. Oke. Kalau tadi Taiwan, nah ini Oma tadi anak saya yang bikin perumahan. Ini ada skuter, kemarin ada Bu Panglima, ini Pak Gubernur Eliza, ini kan Babel, Ibu Panglima. Ya kita bantu sekolah Pradita untuk luar negeri, ini bantu Bu Gubernur Babel ya. Ini alhamdulillah Gubernur Babel ini seneng sama kita karena kita bantu jadi pegawai-pegawai di sana untuk PMDP-nya kita bantu untuk mencari beasiswa Pak. Jadi alhamdulillah ada dari kemarin 50 atau ini ya peserta, sekarang udah dapat beasiswa ada 11 sudah.
udah nilainya udah hampir 7 miliar kan, karena dapat ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun kan gitu kan, udah 7 miliar. Padahal uangnya habis belum ada 1 miliar buat bayar, karena per orang kan kalau nggak salah sekitar 25 juta atau 35 juta gitu. Untuk kita sampai dapat gitu. Nah begitu. Nah ini, produk kami banyak Pak, mulai dari kopi stamina, nano goji, tapi memang bukan hanya yang merek kita. Kita bantu bikin mulai dari spidol, cangkang, krim, ini propolis, macam-macam. Ini alat-alat mesin, ini kalau di televisi kemarin. Alat-alat mesin juga produksi. Iya, ini banyak kita nih. Ini kayak misalkan nih kemarin yang kalau di televisi baru 2020 kemarin. Pandemi COVID-19 membawa perubahan banyak sih kemarin kalau di televisi. salah satunya dalam menggunakan sejumlah barang untuk menghadapi virus corona, mulai dari masker yang buat hingga masker, alat ya. pemurni udara. Ya, saya juga bikin masker. Ini masker kami yang bikin ini. Banyak kami juga sejumlah riset dan inovasi untuk kalau ini untuk melawan pembersih pandemi udara. corona. Seperti apa? Ini dia liputannya. Ini dikirim Yang ke seluruh yang menteri-menteri. pembersih udara itu. Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengembangkan puluhan inovasi dan salah satunya adalah alat pembersih udara anti-COVID. Produk ini diberi nama ATEC atau Airborne Nano Trapping Technology for Anti-COVID Treatment. Keunggulan produk buatan dalam negeri ini penggunanya tidak perlu membersihkan bagian penyaring udara atau filter. ATEC menggunakan teknik penguapan untuk memurnikan udara dari bakteri dan virus. Jika biasanya kan beberapa pembersih udara itu harus diganti atau dibersihkan filter udaranya, misalkan diambil 3 bulan sekali, 4 bulan sekali itu dibersihkan, tapi untuk filter khusus ya sebetulnya bahaya itu ya. Karena masih mengandung virus kadang-kadang kan. Iya. Menyebar kemana-mana. Ya kalau bersihkan dengan benar malah berbahaya, tapi kalau alat yang diteliti oleh Prof ini tidak dibersihkan filter karena memang tidak ada filter sebetulnya, dibersihkan dengan nozzle yang nantinya mengkabutkan, nantinya dibersihkan dengan campuran air dan juga sabun yang berfungsi sebagai desinfektan. Udara masuk, diuapkan, kemudian keluar dan sudah bersih. Jadi dia Dalam semenit alat ini bisa model ini membersihkan juga nyedot sampai udara dulu 2 ya. kali atau dalam sejam Fungsinya membersihkan seperti 100 kubik. AC gitu ya. ya kalau AC kan mendinginkan, nah ini mencuci udara ya. Kalau masker yang bagus itu bisa bocor 10-15%. Kalau masker yang kurang bagus itu bahkan bisa 35% sampai 40% itu bisa keluar baik melalui depan atau mungkin samping. Maskernya ada produknya sekarang. Ada Pak, ini nanti bisa lihat di belakang. Mulai nanti. Pernah lihat ke belakang ya kemana ya? Belum sempat ya? Belum. Yang lagi bunyi-bunyi ini sebenarnya. Yang belakang sana Iya. kemarin sudah sih. Udah ya itu kan alat-alatnya. Oh iya alatnya. Nah ini ada propolis yang paling banyak ini. Per menit laku 1 kalau ini Sunpro. Iya. Banyak kalau ini. Ini misalnya nih Armina Reka ini kan bisnis travelnya kan lagi down ya. Nah ini kita bikinkan Armina Daily ya. Nah, ini alhamdulillah cukup fantastik juga ya pertumbuhannya gitu kan. Ini barusan pesan ya Om Trikot ya langsung catat bisa sampai 76.000 botol ya, 75.000 botol ya. Nah ini untuk Polina, untuk Spedolina, untuk kosmetik. Nah ini kalau gizi kan sudah banyak nih yang tahu di televisi ini pakai beras nano. Tidak perlu khawatir karena kulit kusam, gizi essential white cerahkan dan Terus ini Itu juga pakai yang berbasis beras tadi. beras ya. Kalau ini berbasis kulit manggis. Ini 2018 ya. Di saat semua tidak berjalan baik, mengandung ekstrak kulit manggis, mencerahkan, dan mencegah Ini kerutan pabrik apa pada yang wajah. produksi? Garcia Skincare, Kosmetik. cantik dalam ketat. Dan banyak lagi ini jamsu, jamki, jam kolesterol. Saya kalau Jamsi sempat tuh langganan. Iya. Dulu Jamko juga. cepet ya kan menurunkan kolesterolnya Ya, ya. waktu itu cuman nggak ini aja, nggak apa sih, nggak rutin, nggak tekun. Ya, ini kalau yang di Kayaknya perlu ada yang jenis kapsulnya nggak ya? Coba nanti saya, karena ini bukan produk kami hanya menanokan saja. Menano. Ya, membantu agar supaya mudah terserap. Nah, terus Sekarang ini, sudah teknologi nano ya. Iya. Ini tahun berapa dinanokan? Oh, udah lama ini, termasuk yang lama ini. Udah berapa tahun ya? Udah di atas 5 tahun. Nah, terus kalau yang di Indomaret ada nano silver, ini juga kami yang membuatkan nano. Kalau ini dinanokan apanya? Kalau ini minuman saja. Air biasa ya? Air yang ya dibikin ini
Dan banyak lagi nih tuh sikat gigi, pasta gigi, mouth spray, terus baby series, terus suplemen kesehatan, dan ini kemarin Mas Suplemen kesehatan apa tadi? Ya, suplemen kesehatan macam-macam, buat ya, Eva sirup, teh kulit manggis, beauty drink, Slim, macam-macam. Nah, terus apa rambut. Kalau Prof cocok bicara Slim kalau saya. Nah, ini yang lalu Bapak kemarin yang juara nih. Nah, Itu apa? yang juara inkubator. Jadi ini startup kami yang juara Grab. Dari 1160 juara 1. Ini apa ininya? Produknya? Lomba ya nih, produk. Mesin aerator berteknologi nano, di mana menghasilkan gelembung oksigen berukuran nano yang bisa mensuplai oksigen. Bisa panen 2 kali lipat. Masya Allah. Dan kita integrasikan dengan IoT system yang bisa ada akses pada aplikasi smartphone. Jadi Mas Hadi tadi. Untuk tahun pertama Ini yang tadi. Iya. 3 site ya. Yang pertama di Situbondo, kemudian yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Cilacap. Ini dari UGM, ITB, dan ini Unpad. Jadi ya dari muda-muda. Kita akan dicoba kita campur, kemudian pertanian, hidroponik juga kita coba. Ini waktu itu juara Pak Khairul Tanjung, Tokopedia memberi nilai yang paling tinggi. Kalau yang ini kemarin juara wirausaha mandiri dari 3.300, kita juara 1. Ke atas panggung Dedi Cahyadi. Dedi yang tadi. Ya, ini juara Grab. Dan yang lomba lagi juara ini lebih banyak nih. Mandiri. Wirausaha mandiri dari 3.300 kalau ini. Pak Wedi dan Pak Nawe di Situbondo mengalami kegagalan panen hanya 2 pekan menjelang panen terjadi, dan 60% lebih masyarakat Indonesia mengalami kegagalan panen. Maka kami dan tim membangun suatu mesin yang ikan ya? menghasilkan Ikan, Kalau untuk penanaman padi sendiri ada? Bisa ya, ini pakai ini juga bisa. Pakai ini bisa. Pernah kita 2 kali lipat di Situbondo. Ini udang, ikan. Kalau ini hanya ke rekayasa air ya? Atau rekayasa air? Sama udara, kalau untuk Rekayasa air. tanaman juga air, udaranya banyak nitrogen dimasukkan ke dalam udara, ini pengganti urea. Yang menguasai 30% Gitu ya. kemiskinan di Indonesia. Jadi bisa urea udah tutup, sebentar lagi kita ganti dengan nanobubble. Jadi untuk apa teknologi kayak urea kayak tadi itu bisa hilang dengan Pakai ini ya. teknologi ini ya. Akan habis sebentar lagi revolusi itu. Ini dari sekian banyak. Ini kan dari kategori macam-macam kita juara. Karena kategori. Jadi ini di lele, pembenihan lele, terus di arwana. Yang tadi itu. Ya, nanobubble tadi. Jadi ininya nanobubble ya, gelembung. Gelembung. Jadi nanobubble ini udara ini kan banyak nitrogen. Karena 79% kan nitrogen. Nah, selama ini nitrogen itu tangkap, kemudian pabrik urea ya, itu investasi triliunan supaya udaranya nitrogen itu jadi dipadatkan, sebenarnya bisa dikirim, kemudian dilarutkan dalam air lagi, baru disiramkan gitu. Oke. Itu kita ganti, nggak usah. Udara ini 79% nitrogen, kita tangkap, kita nanokan, kita masukkan di dalam air, udah disiram. Tutup itu nanti pabrik urea itu. Dalam waktu tidak terlalu lama, saya Itu pikir sebentar, alat teknologinya sendiri bisa dibawa kemana-mana itu atau? kecil nanti bisa dilihat. Ya. Kecil. Kita sekarang untuk koi, untuk macam-macam. Dan untuk itu bisa artinya dia diproduksi alatnya ini. Iya, kami bisa produksi massal Pak. Nanti bisa belakang bisa lihat. Baru Kami- mau nih diproduksi massal atau memang sudah? Kami udah jualan. Omset kan udah hampir 4 miliar lebih itu. Alhamdulillah. Iya, kan udah 2 tahun, 3 tahun lebih. Jadi ini Nah udah itu kalau untuk kan padi ini sudah- ditaruh di mana kalau untuk padi? ya, alatnya disiramkan sendiri. aja kan untuk mengganti urea. Airnya Airnya itu. saja dikasih air langsung disiram. Airnya yang produk Air tadi apa itu. aja, ya. Air apa saja terus dimasukkan ke situ Iya, ke disiram. alat itu Betul. terus disiramkan. Disiram.
Lebih Simple. lebih simpel, ramah Murah. lingkungan juga. Sekarang kita mau Lingkungan diminta, dan ini kembali barusan- ke itu ya, berarti kan nanti bisa kembali ke organik Iya. produknya. Betul. Jadi ini kemarin apa namanya? Ini nanobubble ini apa namanya? Ini ada permintaan kemarin kan di Citandui, Cidaun, Citandui. Cidaun ding katanya selama ini udang panennya hanya 46 per ton, sekarang dengan ini 90 sampai 2 kali lipat ton lebih. Makanya langsung pesan 20 unit nih, nanti lagi produksi di belakang. Boleh tanya satu unitnya berapa? Tergantung kapasitas. Sekarang dia yang murah-murah, ada juga yang tergantung kalau bisa sampai di bawah 10 juta. Apalagi sekarang lagi rame ikan koi itu. Ikan koinya mati dikirim kemana? Sekarang pengiriman ikan itu udah mau pakai mesin kita karena kita memasukkan oksigen banyak ke dalam ikan. Ketahanan berapa jam? Bisa sampai kita bisa kalau nggak dipakai bisa sampai 12 hari. Kalau nggak dipakai. Ya, dengan teknologi nano, harapan saya sebelumnya kan kita selalu ketinggalan. Itu juga bisa buat pengiriman misalkan ikan ya dari wilayah Iya. timur ke Jakarta kan bisa 3 sampai 5 hari. Betul. Melalui kapal laut. Nah dengan teknologi ini jauh bisa lebih segar. Ya. Walaupun lama tapi Bukan lama. tinggi. Bisa tetap segar. Ya artinya tetap segar Iya, ya. betul. Dengan teknologi kami. Ini sekarang ada beberapa perusahaan yang menghubungi kami untuk uji coba itu. Dan kami udah pernah dengan BUMN melakukan itu bisa sampai 10 hari tetap sehat. Tetap segar. Tidak turun grade sama sekali. Hanya selama ini kan pengiriman biasanya langsung di cold storage ya. Langsung dimasukkan ke dalam minus 40, minus 20 derajat. Kan energinya tinggi. Kami hanya menggunakan chiller yang suhunya di bawah 5 derajat, dikasih nanobubble bisa sampai 10 hari, segar, kesegarannya tetap segar. Dan itu sebenarnya bisa menggantikan konsep kulkas juga. Betul, bisa diganti. Nah ini lagi diajukan ada startup yang artinya ngajak. kulkasnya bisa di-charge cuma 1 hari, Iya. tapi Bisa itunya 10 hari. bisa 10 hari atau seminggu lah. Kan dia tetap membuat segar. Kita kan kalau sekarang kulkas itu baru mati sebentar aja, katakanlah seharian udah busuk semuanya. Ini bisa teknologi ke situ ya? Ya, kalau bisa. Ya. Jadi harapannya dengan Kelihatannya harus masuk ke situ tuh, jadi alternatif yang Iya. dahsyat. Kulkas sedang ada yang ini Pak, kita sudah membuat karena ada bikin bisnis platformnya yang kita lagi memberikan masukan karena kita kan banyak nih, jadi banyak industri yang mau ngajak bergabung sama kita pakai alat kita gitu. Mulai dari air minum, sekarang Prof biru. harus di Bali, bukan industri gambur sama kita. Mereka suruh gabung dengan kita. Oh siap. Sekarang ini yang paling ini air misalkan air beroksigen. Iya. Yang selama ini water O2 gitu kan, Iya, kan mahal. iya, model-model. Dengan teknologi kita sekarang air galon itu hanya dikasih dengan mesin kita keluar udah air beroksigen. Oh ini bisa sampai 20 Kalau ppm. itu ada produknya sekarang. Ada nih. Kalau itu harus bawa pulang tuh kita coba. Waduh. Biasanya kita permintaan ya. Oh, Karena gitu. kita ya makanya kita kan nyari partner ya. Kemarin yang jualan kita jualan mesinnya doang gitu kan. Kemarin sudah ada yang sini, Pesan kemarin dulu. sudah dibikin. Pak Cherry nanti bisa dilihat di Facebook ya. Yang udah pesen ada, mungkin bisa kontak langsung ke mereka gitu. Karena kita mau masuk ke biru perusahaan air gitu ya. Cuman kan kami kan terbatas ya. Itu Kalau ada jaringan teknologi yang sangat dibutuhkan akhir-akhir ini. ya. Ya mohon bimbingannya. Jadi Insya Allah. kira-kira ini sedikit sekelumit tentang nanoteknologi. Jazakumullah. Ya moga-moga ada manfaatnya, kita bisa sinergi khususnya karena kami hanya berbasis teknologi. Kami biasanya tidak ingin masuk ke pemasaran yang lebih luas ya. Kalau ada partner, monggo, kita senang, kita fokusnya ke teknologi. Iya. Itu Baik, mohon maaf. Prof. Luar biasa obrolan kita sudah 1 jam lebih ya, Pak Aceh. Hah? 45 menit ya. Ini satu obrolan yang luar biasa. Banyak kalau orang-orang YouTuber bilang ini daging semua gitu. Ini muatan yang luar biasa, tapi ini baru kulit-kulitnya. Jadi saya harus banyak, kalau istilah orang pesantren itu harus banyak ngaji. Tapi ngaji tentang nano kelihatannya Prof ya.
Kalau berkenan boleh juga, Bro. Wah, Ya, siap. saya ngaji dengan Waduh, Prof Nurul itu khusus bareng-bareng aja untuk sama Mas Adi. urusan teknologi nano ya dengan Pak Hadi. Ya mungkin saya juga sedikit menyampaikan bahwa apa yang bisa disinergikan kalau saya bukan di perusahaan tapi lebih di lembaga pendidikan, dan salah satunya lembaga pendidikan Al-Qudwah Islamic Boarding School itu kan ada anak-anak pesantren untuk level SMP SMA ya, dan juga dengan Mas Hadi ini fokus kita kepada kajian-kajian yang bagaimana justru tidak jauh berbeda dengan ini. Kalau ini kan bahasanya invention to market gitu, gitu ya. Kalau kita ingin membawa Islam dalam kehidupan gitu, ya. Artinya nilai-nilai religi yang ada dan secara Pancasila juga sangat bukan hanya dilindungi tapi menjadi landasan membangun negara ini. Bagaimana membawa nilai-nilai itu juga dalam kehidupan yang lebih konkret tuh, Prof Nurul. Oleh karena itu kajian kami memang berbasis kepada nilai-nilai keagamaan tadi, terutama Al-Quran. Kemudian bagaimana dari nilai itu menginspirasi berbagai masuknya bisa ke sains dan bisa juga teknologi. Nah, saya kira ini jembatan yang sedang kami cari. Bahkan sama seperti yang disampaikan Pak Nurul tadi, bahwa ketika ilmu dan nilai itu dahsyat luar biasa, kemudian tidak masuk di tataran kehidupan atau di tataran kerja, akhirnya kan tidak banyak manfaatnya. Nah, mudah-mudahan ada sinergi dan kolaborasi yang bisa kita lakukan. Terutama terus terang saja, saya belum banyak punya santri itu, kurang lebih sekitar sekarang ada 70-an. Ya, kalau SMA-nya saja sih sekitar 30-40-an lah ya, yang SMA-nya. Nah, mungkin dari yang 40 ini ada yang concern di bidang sains dan teknologi. Nanti gimana caranya? Nah, mohon bimbingan. Ya, kami kebetulan punya program MyRes ya, Madrasah Riset itu kan sebenarnya kerjasama antara Dignas, antara Kementerian Kemenak dengan Nano Center. Kami membimbing teman-teman adik-adik siswa di Madrasah Aliyah dan Madrasah ya SMP SMA lah ya, yang setara dengan SMP SMA, jadi Madrasah Aliyah dan Madrasah itu kita bimbing untuk risetnya. Bahkan sudah pernah menjadi juara beberapa ya. Sekaligus juga bimbingan ke luar negeri untuk beasiswa. Itu juga kemarin di Jakarta yang sudah dari berapa sudah masuk dari madrasah itu sudah berangkat ke dapat pembiayaan ke luar negeri ya. Luar biasa ini, memang adik-adik dari madrasah juga tidak bisa dinafikan kan ke ilmuwan, selain ilmu agamanya juga insya Allah mumpuni ya, tapi juga punya kemampuan biasanya kaunianya juga keren gitu kan. Nah itu kita sebenarnya punya program itu, Ustadz. Jadi ya, kalau saya lihat Muhammad Al-Fatih, ya, seorang yang mampu menaklukkan Konstantinopel waktu itu dengan teknologi seperti apa dia mengalahkan benteng yang sangat kokoh ratusan tahun atau ribuan tahun itu yang tersentuh belum tersentuh gitu, tapi bisa artinya dari sisi kompetisi kebangsaan, keilmuan dan teknologi peperangan terutama misalkan, sah-sah saja hari ini juga kita bisa melihat bangsa yang hebat secara teknologi, industri, persenjataan itu negara mana, itu sesuatu yang sah-sah saja. Untuk melindungi sebuah negara, kemudian melindungi kemanusiaan, terutama dari berbagai kezaliman yang ada. Nah, kami juga punya, saya pikir bisa ya dibuat semacam program. Syaratnya satu, hafal Quran dulu 30 juz baru ikut program ini. Nah, mantap. Menarik kan? Ya, jadi rangsangan berikutnya gitu. Ada hafal 30 juz, sudah serius menghafalnya, Anda akan ikut program ini gitu. Nah, mungkin nanti tolong dipilihkan program yang pas. Kayak tadi
Maris ya. Maires ya. Jadi Madrasah Riset. Mares ya. Ya. Maris. Madrasah Riset ya. Riset. Menarik ya. Dulu juga saya sebenarnya sudah memposisikan Al-Qudwah itu sebagai, dulu kita istilahkan dengan Islamic Research School gitu. Sekolah riset yang Islami, itu artinya didasarkan pada nilai-nilai. Seperti ini kan bicara riset dan teknologi ini nih boleh dibilang positif semua gitu. Amin. Nggak ada yang negatif gitu kan. Kan itu tuh yang kita harapkan. Jadi kata Islam itu bagaimana memiliki nilai-nilai yang tidak berbahaya ya, dalam kehidupan kita. Misalkan di tengah COVID hari ini kan perdebatan tentang vaksin aja macam-macam gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan model-model vaksin yang sangat-sangat dan dalam tanda petik itu nilai positifnya lebih besar lah daripada nilai negatifnya. Produk manusia pasti ada nilai negatif biasanya, tidak lepas dari itu ya. Nah, barangkali itu yang pertama kaitan dengan Al-Qudwah Islamic Boarding School, yang Pak Hadi juga sebagai salah satu pembimbing khususnya dalam bidang apa Pak Hadi, lebih ke sains sama ya itu tadi apa namanya, kita pengennya memang masuk ke riset juga sih. Riset, tapi riset yang base nilai-nilai Quran tadi. Jadi berangkat dari nilai Quran, memberi inspirasi, terus dilakukan critical thinking, riset dan seterusnya. Nah, jika berkenan, kami suatu saat atau sering kali menginginkan anak-anak itu ikut dalam riset di sini, apa yang bisa, ya baik sendiri maupun kelompok gitu ya. Kami nanti juga boleh ada pembimbing dari sini yang bisa kami hadirkan ke sana, mungkin Prof juga kalau ada waktu. Kalau sekarang kami juga punya program menanganin mungkin 30 madrasah lebih sekarang ini. Sekarang masih on progress. Membimbing mereka per satu madrasah itu ada 10 kelompok atau 10 tim. Jadi kami bimbing via online. Sementara ini via online. Ya, ini sekarang kami sedang melakukan hal itu. Baik. Jadi kita ada fasilitator untuk membimbing adik-adik madrasah. Boleh nanti kami dikasih syaratnya apa saja gitu ya. Bisa nanti. Syarat dasarnya supaya kami mempersiapkan persyaratan itu, ketika terpenuhi baru kami sampaikan ke sini dan kemudian membentuk tim untuk riset apa nanti. Apalagi ada Pak. Ya mudah-mudahan beliau ya kalau di sini berminat boleh juga untuk bisa jadi mungkin bergabung. bisa ini copy paste aja sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ada dan bisa ini juga memperkuat riset di sini juga gitu mungkin insyaallah. Yang terpenting kan proses pembelajarannya buat kita ini insyaallah. Kalau bicara rezeki itu insyaallah Allah pasti mohon doanya mengalirkan terus. Mungkin yang kedua kaitan dengan saya juga dengan status di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini kan banyak bersentuhan dengan masyarakat, terutama di desa-desa. Ya kayak tadi itu kenapa saya sedikit mengejar tentang ya kayak beras gitu. Beras ini kan selama ini sekarang ya sudah dipanen, kemudian dijual, kemudian dimasak, dimakan. Ternyata beras itu ketika dinanamkan itu jadi banyak sekali unsur yang bisa bisa memberi nilai tambah, harganya mahal. Betul. Bisa ke kosmetik macam-macam. Jadi 1 kilo beras sekarang yang cuma 12.000 katakan, kalau sudah dinanokan bisa 1 juta. Iya, 10-20 kali lipat. 10 kali 20 kali lipat ya. Nah, sangat luar biasa. Nah ini mungkin itu juga menjadi salah satu buat pemikiran. Bahkan Prof saya juga menjadikan tadi ya Al-Qudwah Islamic Boarding School itu juga sebagai sarana untuk mengembangkan SDM di desa-desa itu. Kita ingin sih nanti merekrut dari desa itu anak-anak yang punya potensi bagus, terutama minat belajar dan risetnya cukup tinggi. Kita ingin masukkan ke sana, kita carikan beasiswanya dan kita bina, syukur-syukur dia bisa kembali ke desa. Bukan syukur-syukur, wajib kembali ke desa gitu, dan mereka harus melakukan riset di desa itu. Kira-kira apa potensi di desa itu yang bisa dikembangkan? Kalau dia saya juga ada sekolah tinggi
lebih ke manajemen pendidikan Islam juga. Jadi kalau dia 2 tahun misalkan di kampus di Depok ini, nah 1 tahunnya nanti kita pulangkan ke desanya melakukan riset. Tahun keempatnya baru kembali membuat mungkin bisa riset. Kombinasi dengan kami. Kami punya program dengan di Nano punya program dengan madrasah-madrasah tadi. Mungkin jumlahnya sama sih, idenya adalah bagaimana adik-adik yang ini digiring untuk melakukan inovasi. Setelah inovasi kemudian dipatenkan invensi, menemukan invensi, temuan, kemudian dibikinkan produk. Tidak hanya sekedar produk-produk jadi yang sebagai kayak contoh-contoh saja, tapi bahkan sudah berizin. Jadi misalkan ini kemarin banyak kepala sekolah, kepala madrasah yang ingin itu kami satu sekolahan, kami bilangin satu sekolahan satu produk. Misalkan di salah satu sekolah yang mungkin di situ berikan misalkan kunyit menjadi menjadi primadona di sebuah desa. Ya sudah, kita bikin produk berbasis kunyit, misalkan bikin kosmetik atau sabun kecantikan misalkan, atau sabun mandinya kita desainkan produk berbasis kunyit. Jadi misalkan kunyit sampai setelah berhasil kita patenkan, kita bantu mematenkan, ya ada hak kekayaan intelektual. Setelah itu dibikinkan produk yang memang berizin, ada izin dari BPOM misalkan kan. Jadi dan itu bisa dipakai oleh mereka, dijual di koperasi-koperasi mereka, sehingga dan keluarganya semua karena hasil teknologi mereka bisa pakai. Wah, itu kemarin camat kepala sekolahnya pada mau Pak Nurul gitu ya. Nah, mungkin ini kami bisa bantu dalam artian bisa kerjasama bersinergi. Misalkan, oke ini daerah mana, kita bantu bikin produknya, bahkan sampai izin BPOM-nya keluar sehingga bisa dikomersialkan. Jadi tidak hanya sekedar inovasi dalam artian menemukan, membuat produk contohnya saja, setelah itu tidak bisa dijual. Kalau dijual ketangkep polisi karena sudah laku, nggak ada izinnya kan gitu kan. Kami bisa membimbing itu, bahkan bisa sampai membantu mengeluarkan izinnya, daftarkan di POM, kita ada pembimbingan standarisasinya dan sebagainya sehingga bisa. Nah, berarti artinya kalau ini bisa masif, ya kan, nanti kan semua sekolahan, satu madrasah, satu produk misalkan, semua minumannya beroksigen semua, jadi sehat, diproduksi sendiri, keluarganya semuanya, kepala sekolahnya semua pakai, ya alhamdulillah Indonesia akan jaya. Luar biasa. Nah, intinya sih kemarin begitu kita, dan itu disambut ini sekali sama paling tidak Prof, satu desa satu produk. Betul. Satu sekolah satu produk juga bagus. Dan kalau satu sekolah satu produk mungkin kebanyakan nantinya. Tapi kalau satu desa satu produk, tapi itu saja kalau di Jawa Barat misalkan ada 5.000. Nah, 5.000 lebih kan, 5.300 sekian lebih desa. Jawa juga, kalau satu desa satu produk saja itu bisa 5.000 produk. Sekarang kan yang dipentingkan kan ini bagaimana pasar. Mengelola pasarnya. Kalau seandainya saja satu desa satu produk, apakah seluruh desa itu mau memakai itu gitu kan? Kalau satu sekolah, kalau kepala sekolahnya bikin semua minum air beroksigen ya, beli ini harganya sama dengan ini, sudah dijual di koperasi, lah ini sudah semua langsung beli kan? Tapi kalau desa ini kepala desanya juga nggak pernah ngomong ke susah komunikasi ke masyarakat. Kecuali ada ya tadi kenapa saya mengatakan satu madrasah satu produk itu satu sekolah, karena ini bisa masif, mungkin tukar-tukaran produknya minuman ini sekolah ini, produknya minuman air putih, produknya minuman kunyit dari sini, produknya sabun, bayangkan sampo aja. Ada susu segar. Betul, susu segar. Kan ini susu kan bisa dipakai untuk sabun, susu macam-macam bisa diproduksikan. Misalkan yang pakai sampo aja. Sampo ini ada nggak yang nggak sampoan setiap hari? Satu sampo, satu saset Rp500. Satu kali pakai, mungkin 2 kali pakai habis. Berarti Rp250 per satu saset. Kali penduduk Indonesia hampir 300 juta orang. Berarti sekitar 75 miliar satu hari per hari. Sampo, coba punya siapa sampo? Itu clean. Nah, kalau ini kita penduduk Indonesia yang anak-anak SMA madrasah itu 8%. Ini maaf saya habiskan. Ya insyaallah. Jadi 30 juta. SMP 30 juta.
SD juga 30 juta. Kalau ini universitas 30 juta. Ini hampir 100 juta. Pakai sampo kita saja itu bisa gimana mau? Ini nggak dijual bebas ya? Di sini aja, Pak. Untuk tamu aja. Kita bikin water spa. Iya. Ini pakai ini ya, ada Ya. strawberry kali. Mari Mas, silakan. Iya. Kalau ini kalau kita minum yang ini. Ini kebetulan biasanya khusus kalau untuk tamu-tamu kita bikinkan. Oh Gitu, iya. Pak. Alhamdulillah. Kalau ada penangkalnya sih relatif aman lah ya. Penangkalnya propolis. Kita punya produk propolis. Yang mana propolis? Enggak. Propolis tadi ya kita mungkin di bawah nanti. Kalau itu apa ya? Yang saya lihat ini putih masalahnya. Exco ini. Oh ya, ini itu produk kecantikan. Buat ibu-ibu. Bapak-bapak juga boleh. Ya intinya berarti kalau nano itu kalau kesehatan lebih kepada penyerapan ya. Penyerapan, ya efisiensi, efikasi. Ya. Efisiensi yang ya terutama kan tadi ya mengurai material yang ada di dalamnya itu. Ya. Kalau- Reaksinya biar cepat. Iya. Pertama biar cepat, yang kedua yang masuknya juga sesuai dengan Iya. yang dibutuhkan. Kan kalau buah semua kan macam-macam tuh masih partikelnya Iya. kan macam-macam, tapi kalau sudah jadi nano partikelnya juga khusus gitu kan, yang terkait dengan apa yang dibutuhkan aja gitu. Nah, ya memang yang penting kan bisa diserap ya. Penyerapannya lebih banyak. Dengan nano ya alhamdulillah jadi bisa lebih mudah diserap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Prof, saya yakin Prof banyak waktu yang harus dibagi untuk orang lain. Siap. Saya sudah dapat bagian di kurang lebih 1 jam di tempat ini. Terima kasih luar biasa. Ini bukan wawancara tapi obrolan yang Obrolan. sangat menginspirasi ya saya. Dan tadi lembaga itu kita mencoba basisnya lebih ke charity. Jadi kita sebut namanya IGC, Indonesia Global Charity. Gitu. Nah, charity di sini kan basisnya bahasa sederhananya kan sedekah. Nah, tetapi kita mengambil satu ungkapan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi kalau saya lihat produk-produk ini sedekah semua. Ya. Amin. Artinya dari sesuatu yang cuman tadi 4.000, oh bisa jadi 1 juta gitu. Jadi sedekahnya udah 900 berapa itu? 900.000 lebih kan? Ya artinya itulah konsep kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Makanya saya terinspirasi dengan ide besar dari ungkapan itu, bagaimana kita berbuat baik itu. Intinya kita bersedekah gitu. Maka nanti juga bagaimana masuk nanti ke konsep mungkin kalau dalam konteks manajemen bisnis sekian tahun terakhir itu ada istilah social business yang digagas oleh Profesor Muhammad Yunus itu. Iya, iya, iya. Kalau dia menggunakan Grameen Bank, tapi ada konsep social bisnisnya, ada perusahaan investasi tapi tidak diambil keuntungannya, tapi manfaatnya yang dahsyat luar biasa. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Prof Nurul ini lebih mendekati ke social bisnis. Amin, amin. Walaupun tadi hanya 30%, tapi yang 70%-nya kan manfaatnya begitu banyak. Amin, amin. Ada perusahaan berdiri, ada karyawan bekerja, ada konsumen yang menikmati produk itu lebih baik misalkan. Nah, itu kan nilai-nilai sosial bisnisnya yang luar biasa. Mungkin kami ingin nanti berkolaborasi lah. Dalam konteks itu tadi. Nah, termasuk yang tadi bagaimana kita membuat satu desa satu produk atau satu sekolah satu produk. Mungkin basisnya itu salah satunya Iya. dengan masyarakat misalnya. Dan kami sekarang sudah ada mitra di IGC itu paling tidak ada 21 desa. Oh, alhamdulillah. Ada salah satu desa yang tadi itu salah satunya produk atau
susu segar itu, ya dia jual sekarang di era pandemi masih bisa terjual dengan harga 5.000 per liter. Mungkin dengan nano tidak lagi 5.000 per liter, nanti bisa sekian ratus ribu ya per liter gitu. Ya mungkin ini juga satu tantangan. Sudah ada produk yang berbasis susu. Dulu kita segar. pernah membantu di Lembang itu mengajarin ke adik-adik itu ya untuk pendidikan bikin sabun dari susu, macam-macam itu waktu itu. Ya mungkin ada kadang-kadang susu kan mungkin busuk atau apa nggak laku kejual dan sebagainya ya. Itu bisa kita gunakan ya. Atau ada produk-produk lain ya. Produk lain ya. Susu kan banyak macam-macam ya. Ini ya. Ya bisa sih kalau kita coba nanti mau kembangkan bersama. Betul. Mungkin nanti bisa juga dengan merekrut orang desa tadi, terus melakukan riset ya, di situ diberikan pengetahuannya di sini, nanti dilatih dia melakukan riset termasuk teknologi nanonya juga kan bisa kemudian dipelajari oleh mereka. Baik, Prof, panjang masih kita ngobrol lebih jauh. Suatu saat boleh ya diundang ke Depok ya. Nggak banyak, santri kami cuman ya sekitar 60-70. Mungkin bisa mempresentasikan apa yang tadi untuk membangkitkan mereka, menginspirasi bagaimana sebuah teknologi itu cukup luar biasa dahsyat, sehingga belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia itu, ini loh produk yang kamu bisa ke depan. Karena sekarang banyak anak-anak yang belajar itu kan hanya teori gitu. Ngapain saya belajar fisika, ngapain saya belajar matematika, ngapain saya belajar kimia, toh hasilnya gini-gini aja gitu. Tapi dengan ilmu ini mungkin tidak harus Prof, siapapun yang diutus ke kami nanti kita akan Siap. Atau sebaliknya kami bawa ke sini anak. Siap. Kalau nanti mungkin pandemi sudah lebih santai, lebih reda. Ya barangkali dari saya terima kasih. Mungkin ada closing statement atau pesan terakhir nih buat pemirsa juga boleh. Ya, saya sebagai ilmuwan yang melihat potensi Indonesia yang sangat kaya raya dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam mineral yang cukup sangat ya luar biasa ya. Seharusnya anak-anak bangsa kita diberi kesempatan untuk ya pertama menguasai teknologinya ya. Kemudian yang kedua ya untuk mengelolanya. Jadi Indonesia ini pasti akan menjadi negara bangkit, akan menjadi negara maju pada tahun 2020 ya. Jadi akan menjadi negara yang gemah limpah ruah jinawi kalau sumber daya alamnya itu dikelola oleh kita sendiri, maksudnya oleh anak-anak bangsa terbaik yang punya ya tidak hanya teknologi tapi punya peluang ya, punya ada peluang, ada apa ya, diberikan ke hak ya atau diberi ini peluang untuk bisa mengelolanya dengan baik. Dan insya Allah kita akan menjadi negara yang maju, yang berkembang ya, insya Allah, dan leading di dunia dengan khususnya dengan teknologi nano. Terima kasih. Pemegang dan pelanjut kedaulatan negara ini ya melalui teknologi itu, insya Allah. Amin. Nggak usah jual lahannya, nggak usah jual tanah. Nah, terlalu berisiko. Jual teknologinya saja. Jual teknologinya saja, persis gitu. Ya, jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.